Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah Anda mendengar tentang kisah-kisah orang yang berhasil melewati penderitaan yang luar biasa? Situasi yang secara logis seharusnya menghancurkan mereka, namun mereka tidak hanya bertahan, tetapi bahkan berkembang. Fenomena ini dikenal sebagai resiliensi ekstrem atau keteguhan hidup yang nyaris nggak masuk akal. Ini bukan tentang kekuatan fisik atau keberuntungan semata, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan universal dalam diri manusia. Mari kita selami esensi dari keteguhan hidup yang luar biasa ini, dan temukan mengapa beberapa individu mampu tetap tegak di tengah badai terbesar. Pilar pertama dari keteguhan yang nyaris tak masuk akal ini berakar pada fondasi psikologis yang kuat. Banyak kisah heroik, seperti pengalaman Viktor Frankl di kamp konsentrasi, membuktikan bahwa manusia bisa menahan penderitaan fisik apapun selama mereka memiliki makna untuk diperjuangkan. Tubuh memang memiliki batas, namun harapan dan tujuan tidak. Logikanya, fokuslah pada mengapa kita hidup. Maka kita akan sanggup menanggung hampir semua bagaimana cara hidup kita. Makna ini bisa berupa cinta pada keluarga, misi yang diyakini, atau bahkan sekadar keinginan untuk menyaksikan matahari terbit esok hari. Pilar kedua adalah mekanisme pertahanan mental yang unik, yang sering disebut paradoks. Keteguhan luar biasa sering lahir dari perpaduan dua hal yang kontradiktif, realisme brutal dan keyakinan tak tergoyahkan. Realisme brutal berarti menghadapi fakta paling pahit dari situasi sekarang tanpa pemanis sedikit pun. Menyadari sepenuhnya betapa buruknya keadaan. Namun, di saat yang sama, ada keyakinan tak tergoyahkan bahwa pada akhirnya mereka akan menang atau selamat, tidak peduli seberapa lama atau sulitnya perjalanan itu. Ini bukan tentang optimisme buta, melainkan tentang optimisme yang berlandaskan penerimaan realitas yang pahit. Selanjutnya, orang-orang dengan keteguhan luar biasa menunjukkan adaptasi mental yang disebut plastisitas. Mereka tidak melawan badai dengan kekakuan, melainkan dengan fleksibilitas. Mereka mampu membuang ekspektasi lama tentang kehidupan yang normal dan menciptakan standar kebahagiaan baru dalam kondisi yang sangat terbatas. Bayangkan, dalam situasi paling kelam, seseorang bisa merasa sangat bersyukur hanya karena bisa melihat matahari terbit atau mendapatkan secangkir air. Ini adalah kemampuan untuk mengubah lensa pandang terhadap kebahagiaan dan kepuasan. Menemukan nilai dalam hal-hal terkecil yang sebelumnya mungkin tidak pernah disadari. Pilar keempat, dan seringkali diremehkan, adalah kekuatan rutinitas kecil. Dalam situasi yang kacau dan tidak terkendali, keteguhan seringkali dijaga melalui kontrol atas hal-hal mikroskopis. Misalnya, merapikan tempat tidur di tengah zona perang atau menghitung langkah saat tersesat di hutan. Tujuannya sederhana, ini adalah sinyal pada otak bahwa saya masih memegang kendali atas diri saya sendiri. Rutinitas kecil ini menciptakan pulau-pulau ketertiban di lautan kekacauan, memberikan struktur dan rasa otonomi yang sangat penting bagi kesehatan mental. Pada Aki, keteguhan hidup yang tidak masuk akal sebenarnya bukan tentang kekuatan otot atau kecerdasan yang luar biasa. Ini adalah tentang kedaulatan batin. Ini adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan lingkungan eksternal mendikte identitas atau semangat seseorang. Seperti kata Viktor Frankl yang legendaris, ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, sebuah pengingat powerful bahwa kekuatan terbesar kita terletak pada kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespons apapun yang terjadi pada kita. Semoga video ini memberikan inspirasi dan pandangan baru bagi Anda. Jika ada pertanyaan atau ingin mendalami topik ini lebih lanjut, jangan ragu tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.